Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di awal minggu ini pada hari Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Do Your Best and Let God Do the Rest. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 3 dan kitab Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 5 dan 7. Sementara bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 dan hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, tidak mudah memang membawa atau menerima suatu perubahan walau perubahan itu baik adanya. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu yang pertama, pengalaman ditolak seperti yang Yesus Kristus alami dalam bacaan Injil pada hari ini pasti pernah kita alami dan terasa menyakitkan. Kita merasa tidak dianggap dan bahkan dibuang oleh lingkungan kita. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik tetapi masih saja dinilai kurang. Hal ini bisa menimbulkan rasa kehilangan, kemarahan, kebencian, dendam, dan depresi. Hari ini kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang tidak terguncang dan gentar oleh berbagai penolakan tersebut. Idealismenya yang teguh pada misi dan tugas pengutusannya melampaui segalanya sehingga jauh lebih penting daripada penghargaan dan penghormatan orang lain. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, maka kita sesungguhnya telah menambah nilai pada diri kita sendiri. Tanpa sadar kita telah mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Penolakan justru merupakan undangan bagi kita untuk berusaha lebih giat lagi dan tetap fokus pada misi dan pengutusan kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, andai atasan kita tidak melihat, maka suatu saat akan ada yang melihatnya. Andai tidak ada satupun yang melihatnya, maka refleksikan pengembangan diri itu untuk mengenal diri kita. Andai kita pun juga tidak bisa melihatnya, maka Allah Tritunggal Maha Kudus akan menunjukkan dengan caranya sendiri. Yang kedua, tetapi kita pun pasti juga pernah berada di posisi jemaat Nazaret yang kecewa dan menolak Yesus Kristus. Karena orang Nazaret menganggap bahwa orang berhikmat harus dan pasti datang dari golongan yang terpandang atau kaya raya, bukan dari rakyat jelata. Hingga sekarang pun cara pandang demikian masih sering terjadi dan mudah ditemui di mana-mana. Hari ini kita juga belajar bahwa salah satu halangan terbesar penyebaran Injil Allah Tritunggal Maha Kudus adalah karena manusia masih melihat siapa yang mewartakan kabar baik kerajaan Allah tersebut. Dari mana asalnya, bibit, bebet, dan bobotnya. Seringkali yang diperhatikan dari seseorang bukan pada apa yang disampaikan, melainkan pada siapa yang menyampaikan. Akibatnya, Injil Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mendapat tempat dalam hati manusia, sehingga akhirnya manusia kehilangan rahmat dan berkat-Nya karena menutup hati.
Pendekatan keliru tersebut seringkali melahirkan tindakan rasial, karena orang kehilangan pemikiran logis dan kritisnya akibat terpaku pada sosok tertentu. Maka ketika berhadapan dengan orang lain, hendaknya kita menyimak dengan seksama perkataannya dan perhatikanlah perbuatannya. Kebenaran ada di mana saja dan kita bisa belajar dari siapa saja. Bukankah dari sampah bisa tumbuh bunga yang indah? Karena itu kita juga disadarkan untuk rendah hati agar dapat mendengar suaranya. Yang ketiga, dalam bingkai iman, maka kita diminta untuk menjadi bagian dari sedikit orang yang masih mau mempercayai dan menerima kepada Yesus Kristus, bila kita masih ingin menerima berkat dan mukjizatnya. Karena seringkali Allah Tritunggal Maha Kudus berbicara melalui orang yang lemah dan rendah, berbicara melalui kejadian biasa yang terasa menyebalkan, berkarya dalam diri setiap orang, dan memakai setiap orang untuk menjadi alat menyalurkan rahmat-Nya. Marilah mengubah cara pandang kita. Hargailah setiap orang apapun latar belakangnya, karena melalui orang-orang sederhana, terabaikan, teremehkan, dan dianggap tidak penting pun Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan berkarya dan menyatakan kemuliaan-Nya. Semoga kita juga diberi rahmat dan kepekaan, agar dapat mendengar kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sepanjang hari ini. Selalu melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap hal, dan membiarkannya bekerja dalam diri kita dengan caranya, sehingga semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam.